Eh, saya mau nanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi kita wabarakatuh. masuk ke sesi siang untuk CPP gelombang 11. CPP Angkatan 11 11, Pak. gelombang 2, angkatan 11 gelombang 2 kelas 46. C. Nah, ada pakai C-nya. Ya, sekarang saya mau nanya sedikit. Tadi pas latihan, rasanya gimana? Pas sudah pakai baca doang. Lebih sulit nggak? Lancar, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ada perbaikan. Terarahkan sih, Pak. Apalagi yang Anda rasakan berbeda? Jadi seolah kita punya dasar, Pak. Punya dasar untuk menyampaikan pertanyaan atau apa gitu. Jadi punya dasar. Kalau ada teks semacam kita punya skenario lah gitu, Pak. Punya teks skenario. Nuris Rai, nah ini kelas kita kan? Ya. Iya, Pak. Nah, Ayo, Pak, tarik ke sini, Pak. Pak Ubun mana, Pak Ubun? Udah, Sudah. ada. Yang belum ada siapa dong? Coba Pak Joni Hasan ada. Saya absen Pak Bu Istik, Bu Joni Hasan, Pak Mariani Nurbaiti ada, Nena ada, Neng Yeni ada, Nuraseni barusan. Permana sama Tatang Permana? Permana belum ada. Ya, ada, Pak. Mana? Itu kekasihnya gimana itu Permana? Lagi dipanggil Capsek. Berdua. Bentar, saya coba cek dulu, Pak. Iya, udahlah paling nggak udah dapat 12. Satu orang nggak ada ya salah dia. Ya. Iya Teh, maunya apa tuh Teh Nani? Ibu lagi latihan ini, kamu tuh pergi dulu. Kamu ibu aja kata si Neng Nani. Ya, udah ya, ya nih ibu lagi pelatihan nanti aja ya nak. Iya, si kuning nggak percaya datang lagi. Ya. Dia ikutan sama kayak ngajar anaknya juga tadi bolak-balik nggak apa-apa kok dimengertiin. Oke lanjut lagi. Ya lanjut lagi. Tadi ternyata membiasakan diri pakai contekan enak ya? Enak, lebih cepat. Nggak, situasi diskusinya gimana? Ngalirnya bagus nggak? Iya, jadi bagus ngalir. Nggak selesai malah tadi saya sama ini sama Bu Betty. Nggak cukup sejam? Nggak cukup sejam. Sesuai target 90 menit kan perintahnya 30 sampai 90 menit 1 jam setengah, benar kan? Iya betul. Saya ketika melakukan coaching kepada owner dan direktur-direkturnya grup Sinarmas Sinarmas Insurance itu 2 jam setengah loh Bu. 2 jam setengah. Corporate coaching itu 2 jam setengah kalau udah level-level yang kayak gitu. Izin bertanya Bapak? Ya izin menjawab Pak. Jadi begini Pak, kalau misalkan pada waktu coaching itu misalkan si coachingnya itu udah merasa cukup misalkan itu bagaimana Pak? Ya maksudnya pertemuan selanjutnya misalkan udah cukup nih pertemuan hari ini merasa dia udah menemukan apa yang dia tujunya gitu Pak, harapannya gitu Pak, gimana Pak itu Pak? Ya alhamdulillah berarti. Apakah itu langsung diakhiri aja atau bagaimana Pak? Gini, tetap kan kita punya tirta. Jadi tetap tanggung jawabnya, rencana kerjanya harus dipetakan dulu. Ya. Kalau itu udah terpetakan kayak gitu udah oke. Yang penting udah terpetakan. Oh ya. Ya baik Pak. Oke, di sini kan tadi saya itu kan bertanya yang tentang ini Pak, yang di mana ya, yang penutup ini Pak. Yang bila nanti telah menjalankan gitu ya Pak ya, melakukan semua rencana yang sudah disampaikan tadi, maka nilainya dari angka 1 sampai 10 berapa gitu kan ya Pak. Nah, dia udah menjawab sekian gitu Pak ya, misal 10 gitu. Bagaimana tingkat motivasi Bapak sekarang dia menjawab misal gini,
saya sudah sangat optimis dengan apa yang akan saya lakukan, terus perasaan saya sangat gini-gini, terus udah kejawab nih pertanyaan semuanya. Gini sampai yang kesimpulannya dia menyimpulkan langsung Pak, itu belum ditanyakan itu bagaimana Pak? Ya kalau dia udah dijawab belum ditanyakan gak usah kita tanyakan. Oke, gitu maksudnya gitu. Ya kalau udah ditanyakan dia udah jawab belum ditanyakan ya nggak usah kita tanyakan lagi. Oke. Kecuali bapak laki-laki, coachnya kliennya, saya pakai klien aja biar gampang ngomongnya ya. Iya, iya. Kliennya Yes. perempuan dan cantik, atau bapak perempuan dan dia coachnya kliennya itu cowok ganteng banget. Nah kalau gitu kita lama-lamain biasanya Pak, mumpung kapan lagi. Aduh, kirain serius. Biar jodoh. Iya, ya kita harus memperluas silaturahim sama yang kita suka. Tuh, Mas. Modus itu perlu dipertahankan. Aduh, Gerak ya, Pak ya. Nah, Ilmu itu. ilmu kali. udahlah Pak, orang saya udah bilang lebih baik yang dapat yang on, kenapa 30 menit selesai? Ngapain milih yang panjang-panjang, waktu habis. Cuma memang ini 15 nyandu menit ya. Dennis. Kita tercandu, kenapa? Karena pembicaraannya tuh ketika dia berterima kasih, itu seneng kan rasanya, betul nggak? Iya. Nah itu nyandunya di situ emang. Tapi nikmatin aja. Oke, cukup? Siap. Ya, jadi sekali lagi, ya ternyata nggak susah ya coaching. Insya Allah. Setuju? Insya Allah. Ya Setuju? tinggal banyak latihan. Oke. Yang kedua, ya Anda butuh latihan 20 kali. 20 kali. 20 kali jadi coach. Dan itu kalau Anda pegang TGP pasti bisa. Ada latihan sama teman-teman pasti bisa. Begitu 20 kali, nanti Anda udah nggak perlu lagi pakai contekan itu. Yang terakhir, contekannya dicetak aja, di print aja. Iya, Bikin siap. 2 baris, 2 kolom, 1 halaman. Sehingga pas tanya udah pakai kertas, HP bisa dipakai buat nyatet. Ya, gitu. Kalau perlu pakai double tape. Mas numpang nempel di badannya, saya baca sambil ngobrol kan enak. Habis Mas pegangin kan susah, udah saya tempel di badannya aja. Gari dahinya Pak enggak? Hah? Gari dahinya enggak? Kalau di dahi takut ketutup. Kan nggak enak kalau ketutup. Iya, gitu aja udah. Ya, Ini Pak Joni Hasan ganti 2 HP, Pak Permana diteleponin dong, ada yang bisa nelponin? Ntar Pak di telepon. Iya, saudaranya Pak Tatang nih, aduh. Wes ya, yang kedua, tugas Anda nanti kalau udah hafal, tugas kedua adalah pendetilannya, penggaliannya. Lewat teknik yang rahasia yang kata kunci KPRT. Ingat teknik KPRT? Kenali, peduli, rangkum, tanya. Ingat ya? Iya. Kenali kata kunci, peduli, oh gitu Pak, oh iya, rangkum. Jadi ini, oke, lalu tanya. Nah ditanya sini ingat banget ya, yang paling penting adalah mana duluan yang ditanya. Kalau udah masalahnya emosi, maka akibat ditanya. Kalau masalahnya logika doang, penyebab yang ditanya. Ingat ya? Ya, siap. Pak, ini Pak, kalau di saya itu KDRT ini Pak. Kenali, detilkan. Oh iya, rangkum. KDRT, betul. KDRT. KDRT, KPRT. KDRT. Ganti aja KDRT. Siap. Detilkan lebih baik. Kenali, peduli, rangkum. Detilkan. Kenali, detilkan, rangkum, tanya. Nah itu juga boleh. Kenali, detilkan. Ini maksudnya apa? Ya. Ya, peduli saya ngikutin yang punya sono. Tapi kalau saya pribadi detilkan, itu yang benar. Join di Antos. Siap. Itu di HP kan? Ya. Detilkan yang di HP kan? Ya, yang di HP yang dari Bapak. Ya itu yang benar. Ya. Biasa kan saya pelupa. Yes, Pak Joni. Itu Pak yang saya kurang masih perlu penguatan Pak. Yang kenali kata kunci yang bedakan akibat dan penyebab gitu Pak. Ya itu jawabannya cuma satu Pak. Siap. Latihan. Pak saya mau nanya, naik motor nggak? Bapak bawa motor nggak ke sekolah? Iya, bawa motor. Oke. Kalau ada mobil 2 biji gitu di jalanan lampu merah atau apa, Bapak bisa nyelip di tengah nggak? Bisa. Enggak.
Bisa Di lah. tengah. Oh iya ya. Kalau jalannya besar ya. Ya. Nah, kalau dulu kan Bapak diem dulu, Bapak ukur dulu ya ini muat apa enggak, pakai jengkalan gitu ya. Ini Iya ya, berapa sih? kira-kira Pak. Kira-kira. Lama-lama makin tipis, makin tipis, makin tipis, makin tipis. Betul? Betul betul. Feelingnya makin kuat. Pakai feeling ya. Sama juga ini. Makin lama Bapak feelingnya makin kuat, ntar bisa sendiri. Insya Don't Allah. worry, Pak. Siap. Insya Allah Terima bisa. kasih. Ini kerjaan saya ngirim-ngirimin orang ke kelas sebelah, kelas saya masih kurang. Berdoa. Udah ya, ini pater mana nih, paper mana nih, aduh kenaon pemana. Wis, nanti tahapan ketiga setelah ada bisa yang tadi, ya. Jadi yang pertama itu nyontek biar hafal. Tahapan yang kedua bisa KDRT, kenali, detilkan, lalu rangkum, lalu tanya. Yang ketiga itu sudah bisa gali emosi, sehingga dia masalah emosional selesai. Misalkan Pak Tatang lagi stres. Kenapa saya baru menyadari ternyata saya wanita terperangkap dalam tubuh pria. Itu kan galau, Pak. Betul, Pak Tatang? Bapak ngangguk loh, berarti Bapak ngalami kejadian itu. Tanya Pak. Kan ditanya loh Pak. Iya, ini kan contoh aja. Tapi kalau ternyata kejadian kayak gitu apa boleh buat kan? Digaruk-garuk, ya Allah, nama baikku rusak. Nah, yang kayak gitu kan nyelesainnya nggak mudah. Itu udah emosional, banyak kepahitan dalam hidup. Nah, kalau Anda udah bisa beresin kayak gitu enak. Disitulah ilmu perumpamaan penting sekali. Jelas? Pak dulu yang mulai daerah sini, saya yang babat hutan. Mana hutannya Pak yang babat? Maksudnya yang buka lahan. Lahannya mana Pak? Iya, saya dulu yang mulai di sini, di sekolah ini. Oh, itu maksudnya. Iya, itu perumpamaan. Nah, begitu dia ngomong buka lahan. Emang lahannya seperti apa waktu itu Pak? Wah, itu alang-alang semua kering. Gitu ya, iya. Tapi ada pohon-pohon gede yang ternyata penuh duri. Waduh. Berapa orang tuh Pak yang pohon gede berduri? 2. Yang kering, hampir semuanya kering. Cuma ada gini-gini aja. Lalu akhirnya mulai basah dan tumbuh subur seperti sekarang. Gimana caranya tuh Pak? Ya awalnya saya dekati pelan-pelan. Saya bawa kebaikan hati saya. Ya setelah disiram pelan-pelan hatinya, mereka terbuka. Akhirnya jadi teman. Akhirnya pergaulan berubah. Kita bikin grup WA. Ya udah tuh Pak, airnya jadi makin deras. Akhirnya mulai tuh tumbuh. Mereka saling berbagi, saling peduli. Udah mulai menghijau Pak, nggak kering lagi. Lalu tumbuh besar-besar, ada tokoh-tokoh yang mau malah berbagi praktek-praktek berbaik hati seperti itu. Sekarang udah lebat kan Pak, udah bagus sekali, udah hijau di sini. Udah enak, dulu mah gering. Itu perumpamaan Bapak bisa lihat. Ya, nah ngegali kayak gitu akan bikin plong orang dan itu ilmu yang paling mahal. Oke, udah saya contohin ya. Yuk kita masuk ke materi. Ya, Pak Permana udah ditungguin, bodo amat ah. Aku kecewa sama Pak Permana. Kasihan Pak, itu jiwa Pak. Ah, gitu ya? Kasihan jiwa Pak. Oh, oke. Tadi dulu. Tadi di mana materinya ya? Guru penggerak. Batang pasti bel Batang. Terus materi modul 4. Terus modul 4. Dengan lebat. Siapa dir? Maaf Pak Ibu. Aduh. Alhamdulillah. Yuk semua fotonya yang bagus ya, mau foto. 1. Bu Nenah yuk ditampilin mukanya Bu Nenah mukanya Bu Nenah. Bu Nenah jangan muka penampakan, tolong Bu Nenah mukanya Bu Nenah. Bu Nenah, Bu Tuti mukanya nggak jelas penampakannya. Pak, ini justru sinyal saya tidak stabil ini dari tadi padahal nongol terus, Pak. Enggak nongol sih nongol, tapi jangan di blur. Saya tanya ini Pak. Ya udah deh, nggak apa-apa deh Bu Nenah. Yang penting ada muka aja deh sekarang. Ayo Bu. Ayo Bu, muka berantakan juga nggak apa-apa Bu. Maksudnya mukanya warnanya juga jelas. Dia nggak stabil. Baik. Ini ada. Apa istilahnya itu? Kalau suara berulang. Eko. Maklum. Jam kita sedang.
Itu udah bagus. 1, 2, 3. Mana WhatsApp. Mana? Instruktur Ibun. Ya. Biar kalau ditanya udah ada laporan. Saya jaga-jaga aja. Yuk ganti tangan sekarang gini semua. 1, 2, 3. Coba, bisa nggak? Nggak terasa. Nah, peace. Ya. Dah cukup. Dah, kita sudah menggugurkan kewajiban. Saya butuh itu aja. Setelah itu Anda mau kabur-kaburan bodo amat. Karena kalau nggak dibilang nanti Pak Ibun mana nih pembicaraannya, kok nggak ada, mati aja saya. Nah, pengajar praktek sebagai coach sebagai calon guru penggerak. Sekarang sesi yang hari 1, hari 11 peta peran ya. Kita masuk ke materi kita. Nah, perjalanan menjadi guru penggerak, Anda masih ingat ya teman-teman semua. Pertama adalah lokakarya ada lokakarya tuh. Ya, sorry saya kecilkan aja. Ya, ini ada tahap 1 seleksi CV, tahap 2 simulasi mengajar dan wawancara. Ribet ya pemilihannya ya. Ya, tahap 3 itu pengumuman kelulusan, lalu mana tuh? Lokakarya orientasi, lokakarya ke-1 kompetensi guru penggerak. Ya, visi guru penggerak budaya positif. Lalu yang ketiga adalah lokakarya kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, pembelajaran sosial dan emosional, coaching untuk supervisi akademik, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ini adalah yang kita pelajari kemarin. Lalu selanjutnya ya lokakarya ke-4, gitu, penguatan praktek coaching, lokakarya ke-5 dan lokakarya ke-6. Ya. Nah, ini Anda sudah lihat semua. Di sini nanti akan ada pendampingan individu, di mana ini membutuhkan proses mentoring dan coaching untuk calon guru penggerak agar dapat 1. Membantu CGP, calon guru penggerak, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada. Membantu CGP membuat rencana perbaikan diri. Membantu CGP mengidentifikasi apresiasi capaian yang sudah diraih. Mengobservasi dan memberi umpan balik atas praktek yang telah dilakukan dan memberikan refleksi bersama atas proses pembelajaran yang dilalui. Teman-teman, saya ngantuk banget nih, saya jujur. Anda juga ngantuk pasti. Makanya ngomongnya belibet. Jadi ingatkan saya untuk ngomongnya pelan. Apalagi saya lagi flu berat. Jadi suaranya lagi flu. Tapi saya tetap bisa usahakan agar kita positif. Now, dalam konteks yang tadi, kalau kita pakai sesi coaching, yang ada waktu kita habis. Jadi gimana dong caranya? Bapak Ibu? Praktek. Enggak, kalau kita pakai seksi, kalau kita ketemu tim CGP selalu memakai coaching 1,5 jam, 1 jam, yang ada waktu kita habis kan. Ya. Maka ada Iya, cara habis. lain yang bukannya coaching, yaitu apa? Fasilitasi. Oh, percakapan. Iya. Kita percakapan tapi berbasis coaching. Maksudnya apa? Kita bercakapan nggak ngikutin alur secara detail, ya, tapi tetap flow-nya sama. Gini. Saya kan ngasih kepean. Kepeannya itu dipakai cuma 50-70% aja. Yang lain boleh dibuang. Paham nggak? Tapi kapan pakai itu? Pakai itu ketika Anda udah mahir. 1. Jadi kepeannya udah hafal. Ibaratnya sholat udah hafal bacaannya. Yang kedua, ya, sesuai kebutuhan. Nah, saya akan jelaskan kebutuhannya apa aja. Contoh, ada kebutuhan buat perencanaan. Kita kan baru mulai nih, lalu pada bikin perencanaan. Ya, saya mau bikin perencanaan kerja 3-6 bulan ke depan. Oke. Itu nggak perlu detail-detail kalau perencanaan, karena orang masih belum tahu dalamnya kayak gimana. Betul nggak? Betul. Ya, orang dilaksanakan juga belum, baru perencanaan doang, ya udah. Jadi nggak usah didetailin. KDRT-nya nggak usah dalam. Ya. Yang kedua, Nah, kalau ternyata dia udah jalan, lalu dia pengen kalibrasi. Pak, saya salah jalan nggak sih, Pak? Yang saya lakuin udah bener apa belum sih, Pak? Apanya nih, Mas? Programnya apa orangnya? Ya, kalau orangnya refleksi, kalau programnya kalibrasi. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu kan yang ditanya beda lagi topiknya. Betul nggak?
Ya, kalau programnya mungkin larinya ke logikanya yang salah. Tapi kalau orangnya mungkin bisa emosional. KDRT-nya beda. Yang ditanyain fokusnya beda. Ada lagi yang terakhir, bukan lagi kalibrasi, bukan lagi refleksi, tapi memang problem solving. Yang ini mau nggak mau harus panjang. Nah, 4 cara ini dijadikan percakapan, itu memberikan dampak yang luar biasa untuk percepatan proses Anda sebagai PP dan CGP. Dan itulah topik kita sekarang. Yeay. Yang pertama, ya, percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk perencanaan masalah, percakapan untuk refleksi diri, dan percakapan untuk kalibrasi. Tadi saya sudah ngomong ya, saya hafal loh. Nah, ketika Anda melakukan ini, tipsnya adalah selalu siapkan presence, yaitu ada hadir seutuhnya. Apa tuh presence? Pikiran, ayo semuanya. Pikiran, badan, perasaan jadi Satu satu. tempat ya. Jadi satu, ada di satu tempat. Ya, mulai menetapkan niat. Kita niatnya pengen dengerin, pengen dampingin, ingin jadi teman berpikir. Dan jangan bikin janji temu saat sedang sibuk. Lalu percakapan untuk perencanaan apa yang dikejar? Pertama, kapan ngelakuinnya? Sebelum pendampingan dimulai. Ya, kita bikin perencanaan 3-6 bulan, yaitu perencanaan jangka pendek. Rencanakan bersama apa yang ingin dikembangkan coaching. Dan sebelum coaching mulai atau terlibat dalam suatu kegiatan atau melakukan suatu tugas, rencanakan yang akan dilakukan dalam kegiatan atau tugas tersebut. Ini kebalik nih kata akannya nih, rencanakan yang akan dilakukan. Gak apa-apa lah, yang bikinin bos kok. Bos. Ya, itu di kelas sebelah, lagi ngajar, kelas A. Nah, bagaimana melakukannya? Tanyakan tujuan. Udah pada nonton videonya kan ya? Saya lupa. Belum sempat. Belum sempat. Belum. Tadi latihan terus. Udah ada yang nonton belum? Belum, saya belum sempat nonton. Oh, saya mau tahu dulu. Yang udah nonton angkat tangan. Yang udah lari ke LMS angkat tangan. Yang udah masuk ke LMS lihat video-video angkat tangan. Video-video ya sepintas-sepintas, Pak. Pintas. Pintas Pak, belum Mulai. Soalnya tadi coaching sampai jam 1, Pak. Iya, Pak. Itu contoh buat training sekarang. Tapi udah lihat Pak waktu CGP, udah banyak. Udah lihat yang Budita sama Pak Lukman kan, Pak? Udah berubah videonya. Oh, udah berubah. Belum lihat lagi LMS. Pengajarnya ada cewek itu, udah ibu yang sebelah, jagoan. Iya, Budita kan, Budita. Iya, Budita di sebelah. Udah. Iya, kan udah lihat di itu di modul CGP udah banyak Pak, ada 50 kalau nggak salah. Hah, serius ada 50 video? Iya, banyak banget waktu CGP tuh Pak. Sampai Oh pegel iya, sama kan Pak itu Cikoyo. 50 bukan coaching doang kan, semua kan. Iya, sama percakapan ya gitu-gitu. Iya. Kali. Baru satu video itu ibu yang satu, Pak. Udah sih yang satu itu video. Kalau saya ingat Budita sama Pak Lukman tuh Pak, yang paling ingat. Iya, hebat Budita ya. Enak tuh kelas sebelah dapat Budita, langsung ketemu sama pakarnya, belajarnya lebih mudah. Anda apes dapat Saya juga enak dapat Bapak. Enak. Per jam berapa Pak coaching bayarannya? Coaching yang mana? Ya misalnya seperti tadi Bapak ke PT apa gini gitu. Kalau sama cewek cakep gratis. Lagi puasa nggak boleh bohong. Tergantung berarti apa ya? Maka berarti itu. Pasrah. Kalau klien yang kayak tadi, ya klien yang kaya 3,5 juta sampai 5 juta per sesi coaching. Biasanya maksimal 2 jam. Kalau udah lebih dari situ, saya cas lambat. Tapi saya nggak mau hidup dari coaching nggak seru. Ya, buat teman-teman mungkin itu bagus gitu. Buat saya udah bosan. Jadi beda. Ada yang menjadikan coaching sebagai hidupnya, saya tidak. Jadi saya nggak jadi contoh yang baik ya. Anda kalau pengen belajar coaching sama yang lebih jago, Anda apa saja dapat saya. Gimana? Setuju? Ya. Tidak. Setuju. Rendahkan diri kok naikkan kualitas. Kayak nggak ngerti aja modusnya.
Iya, betul, Pak. Ya, udah lanjut lagi ah. Ya. Ya. Nah, kalau untuk perencanaan ya di tips ini Anda tidak perlu menggali secara detail. Dapatkan informasi yang cukup aja ya. Dan pembicaraan sangat detail akan dilakukan di sesi coaching yang beneran. Nah, saat melakukan percakapan, jangan meminta coaching mengisi form. Kenapa? Biar form kita isi berdasarkan dari temuan kita, hasil dari percakapan. Lalu kita salin. Ya. Yang kedua adalah percakapan untuk refleksi. Kalau tadi untuk perencanaan ini refleksi. Nah, refleksi Bapak Ibu sekalian sekarang sudah sangat terkenal. Kenapa? Hampir di setiap kota ada. Kalau buat yang full harganya 70.000 dapat 90 menit refleksinya. Itu kaki, badan semua dapat. Kalau cuma refleksi kakinya Pijat aja dong. 20, kan refleksi terkenal sekarang. Kalau cuma kaki doang 30.000, ada juga refleksinya pakai mesin. Nah, Anda bisa pakai yang mana? Makanya refleksi sekarang udah terkenal. Cukup jelas Bapak Ibu? Apalagi cantik tuh, Pak. Lagi puasa. Iya, Itu sentuh-sentuhan. Kalau cuma ngomong aja nggak apa-apa pakai Zoom. Tuh lihat tuh. Maya ya, Permana dunia langsung maya. ketawa-tawa padahal dalam hati lagi. Wah, lagi nguap dia barusan. Dia selesai ketawa padahal nguap. Ya, giliran peserta aja buat yang nggak benar saya marahin. Giliran saya bercanda-bercanda nggak benar nggak ada yang berani marahin. Enak emang jadi instruktur. Udah lanjut lagi. Ya. Tapi sah-sah ya, Pak ya. Nah, jam segini Sah-sah kalau nggak aja. saya gini pada ngantuk pasti. Iya. Betul. Nah, percakapan untuk refleksi. Kalau ibu-ibu dibikin nggak ngantuk gampang. Kita bahas bagaimana caranya poligami. Pasti nggak ngantuk. Bete. Ya, maka saya akan ngejawab kalau ada minta poligami. Kalau mau poligami, ikutin sunnah Nabi. Betul nggak? Kalau pengen poligami, ikutin sunnah Nabi. Nabi itu poligami 10 tahun setelah istri pertamanya meninggal. Jadi kalau istri pertamanya belum meninggal, jangan poligami. Betul nggak? Iya. Gimana ibu-ibu? Setuju? Lebih baik dimadu daripada diracun. Jadi kalau orang cowok-cowok laki-laki udah bilang saya pengen poligami, ya kalau poligami sesuai sunnah Nabi, ya udah saya mau sunnah Nabi. Ya udah nanti ya begitu Khadijah meninggal 10 tahun kemudian baru nikah lagi poligami dah tuh sama istri yang kedua. Istri pertama tidak ada poligami. Matiin dulu yang pertama. Istri pertama dimatiin dulu maksudnya. Matiin dulu istri pertama pakai racun tikus. Sianida. Pakai madu, Pak, di madu. Nah, itu pasti istri langsung semangat itu kalau bahas kayak gituan, semangat perang. Sangat perang. Ya, setelah ada aktivitas dilakukan oleh coach, kita melakukan refleksi. Setelah mengikuti satu aktivitas, setelah menyelesaikan suatu tugas, saat coaching ingin merefleksikan diri, apa yang kurang dari diriku. Nah, tanyakan tujuan percakapan, apa yang ingin dibahas di percakapan hari ini, apa yang ingin dicapai percakapan ini. Tujuannya menentukan percakapan ini apa yang mau dibahas oleh dia. Ya, nah pastikan ruangannya suasana tenang untuk menjaga ruang percakapan yang aman dan nyaman bagi coaching. Ya, jadi artinya gini, ini kan mau ngomongin kekurangan orang. Pastiin ruangan cuma berdua, nggak ada yang lain. Kalau dia beda kelamin, ya beda gender, buka pintunya dikit, tapi nggak boleh kedengaran sama orang terlalu jelas suara kita. Ya, buka pintunya dikit sehingga ketahuan tidak ada yang aneh-aneh. Nah, pertanyaannya adalah nanti mulai menanyakan apa yang didapat dirasakan dari event kegiatan situasi yang direfleksikan. Kemarin Bapak udah bikin roka karya, kemarin Bapak coaching anak buah, Bapak kemarin diskusi fasilitasi, Bapak kemarin bikin acara ini, ya panen baik. Apa yang Bapak dapat? Apa yang Bapak rasakan dari kegiatan itu? Lalu apa inspirasi yang timbul dari pengalaman perasaan tersebut? Apa sekarang jadi Anda ketahui, dipahami, disadari oleh coaching? Tanyakan dari kesadaran itu apa yang akan dilakukan ke depannya. Lalu terakhir tanggung jawab. Tanyakan apa yang Bapak dapat dari percakapan kita barusan. Sama kayak coaching ini, cuma pendek aja. Ya, nggak perlu dalam-dalam. Selanjutnya percakapan untuk pemecahan masalah. Nah, ini harus benar. Ini ketika dia mengontak kita karena dia ada masalah, butuh solusi, dia merasa nggak berdaya, merasa nggak mampu. Saat coaching mengalami krisis, saat dia butuh bantuan dari luar, baru kita masuk. Nah, gimana melakukannya? Bahas dulu. Kayak cobaan yang ngantuk.
Tanyakan tujuan percakapan. Apa yang ingin dibahas di percakapan hari ini? Apa yang ingin dicapai di percakapan ini? Sama. Lalu identifikasi permasalahannya, ajak dia lihat apa yang ingin dicapai jika masalah hilang. Ini situasi ideal. Lalu faktor apa yang menyebabkan itu terjadi dan faktor apa yang bisa buat itu hilang. Ini sama faktor-faktor. Bikin rencana aksi. Coach boleh brainstorming di percakapan. Nah ini, kita boleh nimpalin. Contoh, iya, kita kayaknya, saya juga ngerasa kayaknya saya kurang dipromosi. Ya udah, promosi aja, pakai WA group. Kalau nggak Telegram, cocok mana? Aduh, WA group nggak ada yang baca Telegram. Kalau ini kalau pakai yang di mading. Brainstorming kan. Harusnya berarti kan selain WA group ada nggak yang lain di sekolah yang bisa kita pasang? Harusnya kan kayak gitu. Ini enggak. Kalau bisa dipasang, oh bisa spanduk, bisa mading, bisa ini. Ini dia brainstorming. Gimana kalau mading? Kalau spanduk, kalau ini boleh kalau di percakapan. Dan sebelum percakapan berakhir, di ujung-ujung tanya apa yang didapatnya. Selanjutnya kalibrasi. Kalibrasi itu evaluasi atas event juga, tapi lebih kepada dia mau bandingkan terhadap suatu standar kriteria. Saya masih kalibrasi enggak? Contoh, yang namanya timbangan 1 kilo, ini benar-benar 1 kilo apa udah berubah? Yang namanya pom bensin 1 liter benar-benar 1 liter atau enggak? Jadi ada ukurannya 1 liter, 1 kilo. Kalau kita namanya rubrik. Apa teman-teman? Rubrik lalu target. Standar kriteria. Nah, kalau perlu kita lakukan penyesuaian ulang. Pak, ini nggak sesuai target. Oke. Nah, gimana caranya melakukannya? Yang pertama, saya nyalain lampu dulu. Iya, lampu. Lampu lagi. Kipas. Panas. Sip. Apa yang ingin dibahas di percakapan ini? Apa yang ingin dicapai di percakapan ini? Sama openingnya. Semua sama. Ya. Pastikan kita mental positif, siap untuk berpikir bersama, mampu hadir sepenuhnya, pastikan punya intensi yang benar. Yaitu ingin terkoreksi, bukan mengoreksi. Ini bahasanya canggih banget sih. Apa tuh Pak maksudnya terkoneksi? Terhubung. Apa tuh maksudnya terhubung? Chemistry. Chemistry boleh. Apalagi? Ada chemistry. Kita pengen memahami yang dialami. Tujuan kita bukan nilai dia benar atau salah. Kita pengen memahami bukan memberitahu atau ngajarin. Enggak, kita cuma pengen jadi teman aja. Kita pengen paham yang kamu alami apa. Udah. Lalu minta dia bikin nilai yang udah bagus. Suruh dia nilai sendiri apa yang harus dikembangkan lagi. Baru kita kasih pendapat sebagai pengamat. Itu aja udah. Lalu tanya kesimpulan. Nah, Anda akan latihan pakai di board percakapan sesama teman. Ya. Nah, jadi Anda mulai dengan kalibrasi gitu ya. Ini bagaimana Ibu menilai sendiri pencapaian Ibu? Kita bahas itu. Ya, perencanaan dan latihan berpasangan berdua-berdua. Oke. Ini latihan Anda. Setelah itu kita akan bahas bubar. Ini H12 umpan balik. Nah, enak nih, gue seneng yang kayak gini nih. Cuma sebentar doang gue ngomong. Tadi dulu kita lihat ya jadwal. Nah, hari ini kita latihan peta percakapan 14.15 sampai 15.15. Ya, lalu Anda latihan lagi lanjut sampai 16.15. Jadi, ini kan sekarang jamnya 2.42. Ya, jam 3 masih kurang. Nggak masalah, Anda latihan. Ntar saya tongkrongin, saya lihat-lihatin. Lalu kita balik lagi, hasil latihannya kita diskusiin. Nah, buat ngabisin waktu, biar ketahuan seakan-akan saya kerja, bahasanya kok salah banget ya. Maka saya mau ngasih Anda ilmu yang lebih canggih. Mau nggak? Mau. Yakin mau? Mau tuh Pak. Yakin. Mau apa mau? Si Bapak. Loh, kalau malam Jumat kan kayak gitu. Ah, ini baru taraweh. Nggak mau. 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 Ini uang gajian mau ditransfer nggak? Mau. 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 Langsung begitu bahasanya. Bebayatin Betul meresapi. nggak Bu? Kata Bu Nuri Senayan,
Itu mah udah nggak zaman, itu zaman dulu buat saya, udah nggak lagi. Wuh, gitu. Udah nggak mau. Ya. Yang kedua, ketika Anda sudah mau ngomongin kalibrasi, mau ngomongin refleksi, mau nyela kekurangan orang belum tentu bisa terima dengan baik. Maka untuk itu kita harus siapkan dulu sawahnya. Kita airi, kita bajak, kita kasih pupuk sebelum kita tanam padi. Sedemikian sehingga ketika tadinya kita tanam alias kita kasih input masukan, dia bisa terima. Caranya gimana? Maka lakukan sisi visioning. Jadi ada satu dalam perencanaan yang harus Anda lakukan ketika pertama kali ketemu sama si CGP, ya, Anda lakukan sisi visioning, sesi membuat visi ke depan. Apa namanya teman-teman? Visi ke depan. Visi Visionik. Visi ke depan. Visi ke depan. Tahu ya Visioner. visi ya, visi. Visi itu apa? Pandangan kita ke depan mau gimana? Yuk, saya latih sebentar. Siapa yang mau latihan sama saya? Angkat tangan. Yang dilatih. Oke, Bu Nenah ya? Siap. Tadi Bu siapa tadi yang bilang saya? Saya Bu Nenah, Pak. Oh iya benar. Ampun Bu, ampun. Oke, Bu Nenah. Ya, Ibu mohon maaf Bu, sekarang umur Ibu berapa ya? Iya, Pak. Sekarang umur Ibu berapa ya? Umur saya 36 tahun, Pak. Oke. Pendidikan apa Bu? 36 tahun. Pendidikan? Pendidikan S2, Pak. Wih, ngeri. S2-nya apa? Halo, Pak. Iya, S2-nya apa? Pendidikan S2-nya? Linguistik, Pak. Wih, linguistik. Bahasa Inggris? Linguistik, Pak. Oh, linguistik itu Ya. bahasa aja. Tapi Bagian dari bahasa Inggris, tapi murni, bukan. Ya. waduh, ini suaranya. Konsentrasinya ke bahasa Inggris, Pak. Oke. Siap. Ya. View-nya saya ganti. Sebentar ya, Bu. Exit full screen. Biar nggak putus-putus. Kita akan melakukan sesi visioning ya, Ibu agar visinya jelas. Saya harapkan semoga internet Ibu aman gitu. Ya, Ibu pakai internet rumah atau pakai HP? Siap. Ibu? Saya pakai internet rumah karena lagi error. Di sini signalnya lagi nggak bagus, jadi pakai HP sekarang, Pak. Ini Oh ganti. gitu. Tadi sama sekali tidak masuk. Oh, jadi Ibu pakai IndiHome? Iya, tadinya. Iya. Aduh, kok IndiHome Tapi jelek? lagi gangguan. Oh iya, sekarang juga lagi hujan, Iya, saya IndiHome. Jadi saya jelek, Pak. Sama Bu, saya lagi hujan nih, bentar lagi jelek IndiHome. Udah, ya kita mulai dulu dengan latihan kita ya. Nih Bu. Oh ya, linguistik bahasa Inggris Siap. ya Bu? Iya, konsentrasi bahasa Inggris, iya Pak. Cuma bahasa Inggrisnya bahasa Inggris umum, bukan bahasa Inggris pendidikan. Okay, so we do visioning in English now. Yeah. Yes. Is my words is clear enough? Yes. Yeah, Very clear. Ya, kita mau bikin yang lain pada bete, kita pakai bahasa Inggris ya. So the idea is to make others feel bete aja Bu ya. So we speaknya asal-asal speak aja gitu. Kita pulang Pak Tah. Cabut. Nah, Kita tidur siang, Pak U. kan tuh pada bete kan? Iya. Oke. Nah, kita ngomong yang benar ya Bu. Visioning itu ya membuat Ibu jadi punya visi ke depan dan saya akan melakukan visioning dengan serius. Bu, pada saat umur Ibu 45 sampai 50 tahun, Ibu pengen dikenal orang-orang. Ibu jago di bidang apa? Ahlinya di bidang apa? Kalau di umur 45 saya ingin jago di bidang manajemen pendidikan, Pak. Oh, manajemen pendidikan. Oke. Ya, itu mohon maaf Bu. Khususnya pendidikan tingkat apa? SD, SMP, SMA, kuliah?
Ya, manajerial pendidikan di SMP dan SD di sini Pak, di wilayah kabupaten. Oke, Ibu pengen dikenal orang itu, kemampuan Ibu dikenal orang di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, atau ASEAN? Di kabupaten dulu, Bu. Pak. Umur 45 masih kabupaten, dulu, kalau umur Pak. 50? Umur 50 saya pengen provinsi. Provinsi. Kalau umur 55? Nasional tentunya. Nasional. Bu, untuk bikin terkenal secara nasional, provinsi, kabupaten, berarti harus punya prestasi ya, Bu? Iya. Prestasinya apa, Bu? Iya betul, Ya, prestasi. prestasinya bisa berupa apa, Bu? Kan ada bikin buku lah, ada bikin kajian, bikin video, ikut kejuaraan, ikut perlombaan, macam-macam. Ibu pengen dikenalnya itu dari apanya, Bu? Prestasi yang apa? Ikut kejuaraan. Ikut kejuaraan, Pak. Kejuaraan seperti apa, Bu? Kejuaraan seperti saya bisa membuat suatu aplikasi yang bermanfaat bagi guru-guru, bagi siswa juga, itu istilahnya berkarya di bidang digital, itu Pak. Ibu yang bikin sendiri aplikasinya apa nyuruh orang? Saya yang bikin. Oke, nggak susah kok, Bu. Ya, udah ada AI, bikinnya cepat. Yang kedua, ya Bu, agar bisa melakukan tadi, Ibu butuh ilmu di bidang apa aja agar Ibu kuat gitu di bidang pendidikan dengan aplikasinya tadi. Ibu berarti harus punya kompetensi di bidang apa aja? Sepertinya saya harus mengikuti kuliah lagi nih Pak. Saya harus keluar dari sen saya yang tadinya di linguistik. Saya harus ikut kuliah lagi pasca sarjana bidang manajemen pendidikan itu Pak. Dan harus mengikuti workshop tentang digitalisasi. Oke. Ya, terus apa lagi, Bu? Selain itu, saya harus punya relasi dan koneksi sepertinya. Untuk Seperti apa tuh? mewujudkan impian saya itu. Seperti apa, Bu, relasi dan koneksi yang Ibu maksud? Relasinya untuk apa ya? Untuk membantu saya membantu supaya saya diberi motivasi juga, kemudian membantu saya juga nanti koneksi ke yang ada di lingkungan sekitar gitu agar nanti mudah masuk ke dunia itu gitu Pak. Jadi ada koneksi itu. Oke, sekarang saya mau nanya lagi. Ya, seandainya Ibu disuruh milih, mana Ibu prioritaskan harus bagus duluan? Kuliah dulu Pak, manajemen pendidikan sepertinya. Saya harus kuliah lagi di UPI. Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan. Iya, di UPI. Terus apa habis itu? Workshop. Mengikuti workshop pelatihan. Terus apa lagi? Memperbanyak relasi. Dan terakhir? Koneksi. Wow, jadi koneksi nomor terakhir ya. Saya nggak mau nanya bobot, itu aja sudah cukup. Ya, oke, menarik. Ya, nah Bu, ya itu kebanyakan justru memang ada pengisian ilmu baru. Ya, selebihnya adalah lebih ke silaturahim ya Bu. Ya. Karena tanpa relasi itu susah juga Pak untuk mengembangkan karir. Yang saya alami sekarang tuh susah kalau tidak ada relasi. Oke. Bagus. Nah, Bu, terkait mencapai mimpi Ibu tadi, ya, saya akan memberikan Ibu beberapa masukan yang membuat Ibu makin dekat dengan tujuan Ibu. Dalam artian, ini kompetensi Ibu ini harus dinaikkan, ini udah bagus, ini kurang, segala macam, sehingga Ibu jadi lebih mantap menuju
mencapai visi Ibu. Kira-kira Ibu mau nggak? Mau sekali. Mau aja apa mau banget? pakai banget, Pak. Banget, oke. Mau banget. Nah, coba stop. Teman-teman, bayangin sekarang kalau dia udah ngomong kayak gitu. Kalau habis ini saya celah-celah, Ibu kurang di sini, kurang di sini, kurang di sini, harus diperbaiki ini itu, dia bakal terima positif atau negatif? Negatif, Pak. Enggak, kalau kita kasih masukan yang tentang kekurangan dia setelah sekarang ini, dia akan terimanya gimana? Ya. Mau nerima. Iya. Nggak nyaman. Mau nerima. Iya. Bayangin kalau kita nggak Menerima. melakukan sesi barusan dengan Bu Nenah. Langsung kasih tahu, Ibu kurangnya di sini, Ibu gini, 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 gini. Nerimanya beda nggak? Beda pasti. Beda. Beda. Nah, visioning ini teknik membungkus pesannya. Sebenarnya kita mau bungkus pesan kita biar enak tuh. Ini ngebajak sawah namanya. Oh gitu. Iya, iya. Ya, tapi di sisi yang lain Bu Nena jadi punya gambaran kan Ibu mau ngapain buat masa depan Ibu. Ya, betul. Punya Iya, target, Pak. Iya. Saya nggak mau memakai persen-persennya karena ini masih perencanaan. Ya, biar ngalir aja dulu. Ya, karena kalau didalemin ntar waktunya habis. Jahat perang saya. Ya. Padahal saya masih menunggu, Pak, soalnya senang banget. Ya Allah. Ini kan Iya, nanti kan bayar kalau di luar ini, Pak. Dibayar. Aduh. Bu. Mantap. Bu, saya kasih tahu Kan ya. enak punya relasi, Pak. Saya kasih tahu ya, Bu. Ini saya ngomong jujur. Ya. Ya, siapapun coachnya sama aja hasilnya kalau dia udah sampai ke level tertentu. Perbedaannya adalah saya corporate coach. Corporate. Kerjaan saya ngurusin bisnis gede. Paham nggak? Jadi ketika Ibu punya masalah dengan usaha Ibu, bisnis Ibu yang beratus miliar atau triliun itu, Ibu panggil saya. Ya, katanya pokoknya miliar-miliaran deh, Ibu panggil saya. Tapi kalau nggak ada urusan sama itu, Ibu nggak perlu saya. Semua teman Ibu juga bisa. Karena butuh pemahaman bisnis yang nggak mudah dan itu bikin rate saya mahal. Tapi kalau berhubungan dengan coaching secara umum, coaching terhadap kehidupan, coaching terhadap pekerjaan, itu yang saya kasih contekannya udah lebih dari cukup. Jelas, Bu? Siap. Jadi bedanya saya sama yang lain apa? Bedanya cuma masalah dua hal doang. Saya ngerti yang berhubungan dengan bisnis. Saya ngerti berhubungan dengan digital. Udah nggak ada bedanya lagi. Jadi teman-teman nggak usah berpikir jauh-jauhan. Nanti saya kalau sama Pak Ibu mah beda. Anda cuma perlu latihan 20 kali, nanti beres. Sebenarnya sih latihan yang bagus berapa? 100 kali. 100 jam. Persyaratan ICF untuk naik jabatan itu harus 100 jam. Cukup jelas sejauh ini? Siap. Ya, jadi saya harapkan itu bisa. Nah, habis ini kita latihan. Saya minta Anda latihan visioning semuanya satu sama lain sama teman-teman. Oke. Tadi udah saya contohin kan? Ya, umur jadi ya. Kan pada nyatet. Emang nggak ada nyatet? Molohok saja, Pak. Belum. Enak ya kalau pagi-pagi masih seger nggak usah dibilangin nggak ulang otomatis nyatet. Kalau udah sore kayak gini, nyatet ya Pak. Nunggu contekan, Pak. Nggak ada contekannya, enak aja. Udah deh saya ngomongin sekarang yuk. Catat. Jadi yang pertama, Anda pada saat umur 50 mau jadi apa? Mau dikenal orang jago, ahli di bidang apa? Curang peserta minta nyatet. Siap. Sudah? Dah. Setelah dia tahu harus jago ahli di bidang apa, yang kedua adalah mau di tingkat apa? Kabupaten, provinsi, nasional, atau apa tadi? Internasional. Go internasional. Provinsi nasional. Di kecamatan. Tadi kan ke kabupaten. Ya, lalu provinsi, nasional, lalu ASEAN aja, internasional kadang-kadang kejauhan buat kita. Yang ada ngenyek dipikirnya.
Udah? Siap. Ya. Lalu tanya, itu prestasinya yang dibutuhkan agar bisa dikenal di tingkat internasional atau nasional atau profesional yang dia bilang tadi apa? Bentuknya apa aja? Tadi saya nanya dikit kepada ibunya, saya nggak mau detilin karena saya pengen dia latihan sama temannya. Nanti tolong didetilin sedetil-detilnya. Ya. Bentuknya apa aja, Bu, Pak? Ini. Udah? Setelah ketahuan bentuknya, ya, lalu tanya, untuk bisa melakukan itu butuh kompetensi apa aja? Ini detilin kompetensinya sebanyak mungkin. Kalau Anda punya waktu, langsung minta persen. Mana yang paling penting? Ya, paket masuk Pak Joni. Ya, paket Pak Joni. Nggak ada? Ya udah. Bentar, Pak. Ada, Pak. Oh iya, ambil dulu Pak, sayang Pak. Jangan-jangan paket GoFood Pak, bisa buka puasa bareng kita. Bapak di situ, saya di sini, Bapak makan, saya ngeliatin. Keren. Ya, ini resiko dunia maya seperti ini, Pak. Oh iya, makanya Pak, kalau mau di dunia maya, Anda harus pacaran dengan Luna Maya. Bener, dunianya dengan Bu Maya. Lah. Ya, lanjut lagi tadi ya. Alam Nah, gaib. itu begitu kemampuannya udah ada, udah didetilin, dapetin, lalu tanya untuk meningkatkan kemampuan itu apa yang akan mau Anda lakukan? Itu saya belum tanya tadi sama ibu kita. Sengaja saya diem. Tadi sebut ini itu detilkan. Contohnya apalagi, terus gimana spesifiknya? Rencana kerjanya seperti apa? Udah sama kayak yang biasa dicontekan. Udah dapat kayak gitu, itu kan visioning itu kan perencanaan dia untuk diri pribadi. Betul nggak? Tuh. Ya nanti bisa bikin Iya, perencanaan iya. buat programnya bisa diganti. Ibu, nanti ibu mau begitu ibu jangan guru penggerak di tempat ibu mau sesukses apa? Itu perencanaan dia nanti. Programnya apa aja? Udah kelar. Ya, coba kalau saat ini dari 1 sampai 10 mana nilainya rendah? Mana yang mau dinaikin duluan? Yang ini, lalu yang itu. Mana yang mau kita fokusin? Yang ini dulu. Oke. Nah, kalau perencanaan semuanya difokusin. Semuanya dikerjain kan? Oke, Bu, Ibu ambil 2 proyek aja, Bu. 2 cukup lah, jangan semua. Oke, yang paling bermanfaat yang ini sama yang ini. Nah. Atau Bu 1 aja, Bu, dulu. Ntar kalau 1 berhasil, yang kedua yang ini kita bikin perencanaan lagi. Oke. Visioning perencanaan sama lah. Ya. Nah, begitu dia udah selesai. Nah, dulu. Ah, Bu Istik udah join. Ya. Tadi menghilang Bu Istik. Nah. Begitu sudah selesai pertanyaannya, ya, tadi rencana gimana, udah tutup dengan ngomong, Bu, habis ini seandainya saya kasih masukan terkait kekurangan Ibu, serta bagaimana membuat kelebihan Ibu lebih teroptimalkan, Ibu keberatan nggak? Oh enggak. Gimana perasaan Ibu kalau saya nyampaikan itu? Oh saya senang. Ya udah selesai. Berarti dia udah terima, betul? Jelas? Jelas. Ya. Jelas. Itu pada tulis tangan ya, nggak ada yang ngetik di komputer. Ya ada tulis tangan. Ya kalau ada yang ngetik komputer kirim ke grup. Biar bisa dipelajari yang lain lalu diedit. Kayaknya tulisannya salah. Ya udah nggak apa-apa. Kali ada yang ada dikirim. Nggak ada yang ngetik. Pada males. Ini jamnya ngantuk Pak. Ya, mohon maaf di sana azan asar jam sabraha? Jam setengah 4. Jam 3.15 gitu. Bentar lagi, Pak. 3 lebih. 15 lagi. 15. Oke. Ya, kan 10-15 menit lagi nih azannya. Pada saat azan kita break. Ya, Anda sholat. Habis itu Anda masuk ke ruangan. Ya, ruangannya yang mana? Tadi saya ada ngirim nggak yang buat jam sore? Udah kan tadi? Udah. Oh yang Udah, tadi Pak. Pak. Yang latihan kedua ada kan? Ada. Nah, Anda masuk ke latihan yang kedua. Pasangannya baru. Ya ada, Pak. Pasangannya. Iyalah. Masa pasangannya gitu-itu juga? Jadi 3 orang itu Pak ya?
Berdua bisa Dua. kirimin, euy. 3 orang mah besok, Pak. Oh, 2 kita aja. Dua. Mau ganti pasangan tadi. Ya. Ih, kalau istri dengar bahaya itu, Bapak. Hah? Istrinya ada di sini, Pak. Itu udah saya kirimkan nih latihannya sore. Siap, siap. Bu Isti sama Bu Marian Nurbaiti. Aman kan? Pak Joni sama Bu Nenah. Ya, dapat cowok juga. Bisa rusak udah kehidupan. Udah ya. Jadi Wah, Anda ya. latihannya ada 2 ya hari ini. Yang pertama latihan untuk Coaching. latihan untuk visioning Johnny. ya. Yang kedua nanti latihan lagi untuk problem solving. Jadi tetap 2 ya. Visioning, problem solving. Berarti visioning, jam problem berapa? solving. Sampai jam 4.15. Sampai 4:30 karena dipotong sama sholat. Oke? Habis itu nonton video di itu ya. Karena kalau Anda nggak nonton Budita. ngeklik videonya di LMS, Anda dianggap nggak absen. Oh, Oh, udah. siap. Iya, Siap, itu kan Pak. dia ada, kalau Anda lihat di bawah tuh ada screen recorder, ada nggak tuh? Ada. Kalau di LMS ada tulisan screen SCRIEN. Screen recorder, Anda ketika pakai itu screen tracker. Ada di track Time berapa menit. tracker apa? Ada kan time steam. Ada. Nah, itu guna memastikan Anda udah nonton videonya. Kalau Anda di time stream tracker yang nggak kecatat nonton video, dianggap nggak nonton. Anda dianggap nggak lulus. Bandel peserta disuruh. Iya. Jelas? Skip. Di skip nggak boleh nonton sampai kelar. Ini Pak, dipercepat, Pak. Boleh nggak? Dipercepat boleh. Boleh, Pak. Yang penting kita ngomong, dan kita sekarang juga akan ngomongnya dipercepat juga kan Pak ya. Dan Bapak kan sukanya dipercepat, dan saya akan ngomong dipercepat juga. Baik Bapak, di sini Bapak kan latihan yang pertama visioning, yang Bapak Bapak bisa pakai pusing, perencanaan. Pak. Ya kan Anda ngomongnya dipercepat. Kalau dari percepat kan kayak gini ngomongnya. Oke kan ya nggak apa-apa dong. Dan saya ngomong seperti Anda mau gitu kan, kita percepat. Betul Pak? Setuju? Kok bisa ya gitu? Dia ngejawabnya slow motion, Pak. Setuju. Ya, jadi Anda latihan itu ya. Pertama perencanaan. Yang kedua kalibrasinya jangan kalibrasi, dah problem solving aja yang kedua. Jadi setiap orang 2 kali ya. Satu buat visioning, yang kedua buat problem solving. Ya. Nah, kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena tadi pemantau masuk ke ruangan. Pemantau masuk ke ruangan, saya ngomongnya bagus. Pemantau nggak ada, udah visioning, jangan perencanaan. Visioning dulu. Nanti setelah itu problem solving. Kenapa problem solving perlu? Saya pengen Anda terlatih baca kepean. Yang percakapan itu visioning. Kalau yang kepean itu nanti bukan yang visioning. Itu buat yang resmi aja. Anda butuh 20 kali. Saya harapkan malam ini Anda latihan lagi sama teman Anda. Sampai bosen. Karena cuma ada 2 hari ini. Besok latihannya akan lebih seru kalau udah latihan sekarang. Now, pas latihan sekarang kalau mau direkam boleh. Kalaupun enggak, pakai Google Meet juga boleh. Ya. Tapi Anda bisa ngerekam kan semuanya? Rekam ke komputer, slide direkam, Bisa, nanti Pak. setelah Anda rekam nanti Anda bawakan. Ya. Now, kita mulainya jam 2. Ya, kenapa saya ini kan karena saya jamnya tuh sampai jam, harusnya hari ini tuh saya asinkronnya peta percakapan itu sampai dengan jam 16.15 Anda latihan. Nanti saya keliling-keliling aja lihat. Tapi nggak usah saya tongkrongin pun Anda tetap latihan bisa. Oke? Oke, Pak. Ya, visioning dulu. Yuk, masuk ke ruangan masing-masing. Habis visioning, peta percakapan, ganti-gantian. Setiap orang 2 kali peran jadi coach, 2 kali jadi coach. Silakan, topiknya bebas kan. Visioning tetap, yang satu lagi bebas. Oh, visioning tetap satu lagi bebas. Ya. Mau enggak, itu udah ada di WA group. Siapa dengan siapa?
Mangga, silakan. Ibu Maria bisa nggak pindahnya? Bentar Pak, saya kesulitan ini. Coba Jaringannya lihat di jelek juga. boardroom, Pak ya, di itu C1. Bentar. C1 ya. Iya. Pilih aja C1, Bu.